Hai everyone, welcome back di videonya Elizabeth Shalom. Mungkin beberapa daripada teman-teman semua udah tahu bahwa aku tinggal di Malaysia. Dan itu semenjak tahun 2017 sampai sekarang. Dan semenjak pada saat itu juga, aku memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupanku sendiri. Mulai dari kebutuhanku sehari-hari sampai tentang finansialku sendiri. Dan mungkin video ini bakalan relate buat kamu yang sedang berada di perantauan, baik itu bekerja maupun bersekolah, dan pokoknya yang sedang jauh daripada orang tua dan keluarga. Aku datang ke sini tuh tujuannya untuk bekerja. Dan first time aku datang ke sini, rasanya pengen banget untuk mengeksplor berbagai macam tempat. Misalnya pergi ke Kuala Lumpur, ke Cameron Highland, beli ini itu, makan ini dan itu. Mungkin belum pernah aku cobain sebelumnya. Dan itu mungkin wajar juga karena aku baru pertama datang ke sini. Tapi akhirnya aku sadar bahwa itu semua akan berdampak buruk buat finansial aku sendiri sebelum aku tahu cara untuk mengatur keuangan aku dengan baik. Tahun pertama aku datang ke sini itu, mungkin aku nggak bisa nabung gara-gara kita itu dulu ada potongan levy atau pajak. Dan mungkin sih bisa-bisa aja menabung kalau aku langsung sadar. Dan di tahun kedua itu, aku udah mulai belajar dari membaca artikel maupun belajar dari kakak-kakak yang udah lama tinggal di sini. Tapi aku belum menemukan cara yang pas. Tahun ketiga, aku pergi pulang kampung dan aku bikin kartu ATM aku sendiri. Jujur ya, dulu aku itu belum punya kartu ATM sendiri gitu. Jadi pas pulang kampung kemarin aku bikin, dan mulai dari saat itu aku transfer tabungan aku ke dalam kartu ATM aku ini. Tapi kadang-kadang tiap bulannya itu aku bahkan nggak mentransfer sepeser pun ke dalam kartu ATM ku ini. Course aku sadar dan langsung introspeksi diri gitu, apa-apa saja yang menjadi penghambat dan kendala-kendalaku dalam menabung. Hingga aku sadar yang terpenting itu adalah komitmen. Dan di video ini aku bakalan nge-share gimana caranya aku untuk memaintain keuangan aku. Yang pertama, membuat agenda di buku. Membuat agenda di buku ini yaitu tentang outcome dan income. Misalnya kan outcome itu pengeluaran kita dan income itu adalah pemasukan kita, seperti itu. Jadi untuk mengelompokkan outcome itu, aku membagi menjadi beberapa kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib yang nggak bisa lagi kamu nego-nego, memang harus wajib untuk dibayar, seperti itu. Dan termasuk di sini adalah kebutuhan makan, tempat tinggal maupun listrik dan air. Tapi itu di sini di tempat aku ini biaya akomodasi untuk rumah, listrik dan air itu memang udah dipotong dari gaji. Jadi aku tinggal menyisihkan untuk uang makan aku doang. Dan selain outcome, kita juga perlu mencatat income kita, yaitu pemasukan kita. Tanpa income, kita nggak bisa melakukan pengeluaran. Catatlah dari mana-mana aja income kamu. Seperti misalnya contoh, bahwa aku mendapatkan income bukan hanya dari gaji aku, tetapi juga ada dari bisnis kecil-kecilan atau kerja sambilan aku, seperti itu. Walaupun misalnya jumlahnya nggak segede gaji atau nominalnya nggak seberapa, tapi itu sangat membantu kita untuk mengatur keuangan kita. Nggak selamanya bisa kita bawa kemana-mana, jadi aku mau ngambil alternatif lain, yaitu dengan mencatat di notes handphone aku apa-apa aja yang menjadi pengeluaran aku. Misalnya aku pergi ke warung, terus kita lihat apanya tuh struk pembelanjaan kita, dan kita langsung catat aja di handphone kita, sehingga aku boleh update apa-apa aja yang aku baru belanjakan. Tapi misalnya untuk melakukan pencatatan agenda di buku ini atau di handphone ini, aku misalnya melakukan mulai dari tanggal 25 April istilahnya sampai ke 25 Mei, seperti itu. Jadi setiap bulan akan bergulir seperti itu, dari tanggal 25 ke tanggal 25, 25 ke 25. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang bisa menjamin rasa aman dalam diri kita. Yang aku golongkan ke dalam kebutuhan sekunder ini ialah tabungan. Dalam hal menabung ini, jumlah atau nominal itu bukan menjadi masalah yang besar, tapi lebih ke jangka waktu kamu dalam menabung. Dan ini juga mau menguji kesetiaan kita. Tetapi maksud aku, istilahnya kita harus bikin satu patokan. Misalnya dari gaji kamu 1 juta, kamu harus bisa menabung 300.000. Bukan jadi nominal yang nggak masuk akal juga gitu loh. Nggak mungkin gaji gede tapi tabungan juga jadi sedikit. Satu hal yang aku pelajari yaitu kalau kita misalnya
kita nggak memiliki tabungan sama sekali. Dan itu akan mengancam rasa ketidakamanan dalam kehidupan kita, seperti itu. Gimana pun juga dalam kehidupan ini, sewaktu-waktu kita pasti bakalan membutuhkan duit. Jika tidak memiliki tabungan sama sekali, kita bakalan kepikiran dan makan nggak teratur, timbul jerawat, ataupun kulit kita jadi kusam. Jadi ini akan memiliki akibat yang kurang baik dalam kesehatan kita pribadi. Dan jika kita nggak sehat, kita pasti jadi susah untuk bekerja atau malas pergi kerja, dan akhirnya kita nggak bakalan bisa menghasilkan duit. Dan mungkin akibat lebih fatalnya lagi bisa stres dan masuk ke rumah sakit, dan itu juga membutuhkan biaya seperti itu. Jadi utamakanlah kesehatan dan rasa aman dalam hidup kita, juga jaga pikiran dan hati untuk tetap happy. Selain tabungan, aku juga menganggap bahwa uang pulsa itu adalah uang yang harus aku sisihkan setiap bulannya. Memang nggak seberapa besar jumlah pulsa yang aku pakai tiap bulannya, tapi coba bayangin kalau misalnya aku nggak bisa ngisi pulsa sebelum masa aktifnya berakhir, dan aku bakalan minta hotspot ke teman-teman aku, dan itu pun nggak bisa aku pakai setiap saat ataupun di mana aja seperti itu. Dan yang kedua yaitu selalu simpan uang koin pada tempatnya. Ini agak sedikit lucu sih sebenarnya, tapi aku selalu melakukan ini. Ini adalah uang koin yang aku simpan dalam toples seperti itu. Tapi honestly, hal ini juga sangat membantu. Dan uang-uang koin ini juga bisa aku tukar ke warung, dan juga bisa aku pakai untuk beli makanan ringan atau minuman ringan dalam vending machine. Dan juga kalau misalnya dalam keadaan tiba-tiba gitu lapar atau malas masak, bisa beli sate atau burger dekat depan rumah. Karena sering banget kita ada kembalian dalam di belanja, itu ada uang koin, terus kita misalnya tercecer gitu nggak tahu kemana, padahal kalau dikumpulin bisa juga jadi banyak ya kan. Yang ketiga yaitu sesuaikan taraf hidup dengan penghasilan kita. Nah, kalau kita udah tahu seberapa banyak penghasilan kita, maka kita pun tahu berapa banyak hal juga yang bisa kita keluarkan. Misalnya aku pribadi, aku selalu menghitung misalnya dalam gaji aku 1 bulan itu berapa kali aku bisa makan di luar, berapa kali bisa nonton bioskop seperti itu, ataupun bisa membeli pakaian berapa kali dalam berapa bulan. Karena menurut aku pribadi, kalau misalnya makan di luar itu memang lebih boros daripada masak sendiri. Selain juga masak sendiri hemat, masakan yang kita masak itu pasti lebih sehat dan juga sesuai dengan selera kita dan lebih enak. Jadi lifestyle itu menurut aku perlu disesuaikan dengan keadaan dompet kita. Karena bagaimanapun juga zaman ke zaman pasti lifestyle itu akalan berubah-berubah. Langkah yang keempat yaitu it's okay to say no. Kadang kalau kita udah mulai bisa mengatur keuangan kita, selalu aja ada godaan. Kayak teman kita ngajak makan di luar lah, ngajak shopping lah, dan mata ini pun gak bisa nolak. Tapi kalau kita memang udah komitmen sama apa yang menjadi prinsip kita, maka it's okay to say no. Karena hal ini adalah hal yang bisa kita compromise seperti itu. Hal yang bisa kita nego, hal yang bisa kita irit-irit. Dan hal yang kelima yaitu gak bawa hati omongan orang. Jadi kalau misalnya kita udah komitmen dengan apa yang menjadi prinsip kita itu, mungkin teman-teman bakalan bilang misalnya, Bet, kok baju kamu itu aja, sendal kamu juga itu aja, kayak gitu. Dan rasanya memang agak sakit seperti itu. Dan kadang kita itu juga merasa minder seperti itu, dan kembali lagi membeli-beli. Dan mungkin yang kita beli itu adalah hal yang kurang bermanfaat ataupun yang kurang kita perlukan dalam kehidupan kita. Padahal yang sebenarnya yang kita perlukan itu adalah rasa nyaman dalam memakai suatu barang itu. Misalnya kalau aku ikutin tren-tren setiap tahunnya atau setiap masanya, apakah aku bisa nyaman dalam memakai hal itu? Dan apakah aku bisa menjadi diriku sendiri dengan mengikuti tren-tren tersebut? Yang keenam, hidup minimalis. Dalam poin ini bukan berarti kita itu harus menghemat secara ekstrim. Bukan berarti aku itu pelit banget sama diri aku sendiri. Bukan berarti aku itu kalau beli sesuatu itu cuma 1 biji. Dan bukan berarti juga bahwa rumah aku itu kosong tanpa ada perabotan ataupun fasilitas lainnya. Tapi di sini yaitu mengutamakan kebutuhan daripada keinginan kita. Apalagi di perantauan kayak gini, buat apa kita beli sesuatu barang itu kalau misalnya itu nggak bisa bermanfaat kita pakai di kampung, atau cuman sekali pakai doang. Poin yang selanjutnya itu reward diri dengan uang tambahan. Tadi aku udah jelaskan bahwa aku punya income dari bisnis atau kerja sambilan aku, dan uang itu sih emang nggak seberapa besar.
Cuman kalau misalnya kita kumpul, pasti bakalan cukup. Misalnya nih, aku itu hobinya membaca, terus aku pergi ke toko buku, ke bookstore untuk membeli buku 1 kali dalam 3 bulan. Atau kadang misalnya bukan cuman ke buku saja, tapi misalnya pergi makan keluar sekali-sekali seperti itu, ataupun pergi jalan daripada hasil uang itu. Dan itu wajar untuk mereward diri kita sendiri, memberikan hadiah kecil kepada kita sendiri karena kita udah capek untuk bekerja seperti itu. Dan kalau mau pergi jalan-jalan itu, aku nggak merekomendasikan bahwa kalian itu harus menggunakan uang tabungan. Karena itu hal yang sangat salah. Kita misalnya udah capek untuk mencari uang, untuk mengisi tabungan kita, terus kita pakai untuk jalan-jalan. Dan ketika kita pulang, ataupun selesai jalan-jalan, tabungan kita itu kembali menjadi nol. Dan kita kerja lagi untuk mengisi tabungan itu. Dan itu adalah hal yang sangat melelahkan. Itu siklusnya mungkin akan berputar seperti itu aja kalau misalnya kita nggak langsung sadar akan semuanya itu. Dan poin yang selanjutnya adalah uang doa. Aku nggak tahu sih mau bilang ini uang apa, tapi kita bilang aja uang doa. Seperti di agamaku, kita itu ada istilah persepuluhan, yaitu 1/10 dari gaji kita, kita berikan ke rumah Tuhan per bulannya. Dan sebisanya, uang ini adalah uang yang paling awal aku sisihkan setiap bulannya. Karena bagaimanapun juga aku ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Aku bisa mendapatkan pekerjaan atau aku bisa sehat pergi ke tempat kerja, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan selain persepuluhan ini, ada juga uang untuk orang tua. Bagaimanapun juga, kita ada pada hari ini juga, itu semua karena berkat doa mereka, doa orang tua kita, doa keluarga kita, dan mereka juga yang selalu mendukung aku, mensupport aku bagaimanapun keadaan walaupun berjauhan. Dan mungkin juga tips ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan teman-teman semua. Dan apabila kita misalnya udah tahu kesalahan kita di usia muda, itu syukurlah karena kita masih memiliki waktu untuk memperbaikinya. Dan semuanya itu pasti membutuhkan proses, karena melakukan ini itu gak semudah membalikkan telapak tangan, gak semudah kayak memejamkan mata, semuanya pasti butuh proses. Semangat semuanya. Berapa besar pun gaji kita, kalau kita misalnya menerimanya nggak dengan rasa syukur atau terus mengeluh-mengeluh, pasti itu semua akan cepat habis seperti itu. Jadi bersyukurlah seberapa besar gaji kalian semuanya. So that's all about this video, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.